Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, saya Solapida Glining Sirait dengan NIM 175060101111013 akan memberikan penjelasan mengenai UTS hidrolika dasar. Jadi soal pertama ialah manometer digunakan untuk mengukur tekanan pipa di titik A sebagaimana disajikan seperti gambar di bawah ini. Yang ditanya berapa tekanan di titik A dan apakah tekanan di titik A tersebut lebih besar atau lebih kecil daripada tekanan atmosfer. Nah, di sini untuk data-datanya diketahui tekanan atmosfer atau P atmosfer itu adalah 1,013 kali 10 pangkat 5 Newton per meter pangkat 2. Terus untuk tinggi air yaitu 45 cm dengan gamma water atau gamma air yaitu 9.800 Newton per meter pangkat 3. Terus selanjutnya ada tinggi air atau udara yaitu sebesar 30 cm dengan SG 0,012. Terus ada merkuri dengan tinggi 15 cm, SG-nya 13,6. Selanjutnya ada oil atau minyak dengan tinggi 40 cm, SG-nya 0,85. Pertanyaannya ialah yang pertama tekanan di titik A, besar tekanan di titik A. Terus yang kedua tekanan di titik A tersebut lebih besar atau lebih kecil daripada tekanan atmosfer. Nah, sebelumnya untuk mencari nilai gamma, kan kalau misalnya kita mau mencari nilai tekanan itu kan perlu gamma. Nah, gamma sendiri dicari dengan gamma air dikalikan dengan SG yang tersedia. Nah, berarti kalau misalnya untuk mencari nilai gamma air atau gamma udara sama dengan SG udara dikalikan dengan gamma water, yaitu 0,012 dikalikan dengan 9.800, didapat 117,6 Newton per meter pangkat 3. Selanjutnya, dengan perilaku yang sama tetapi nilai SG yang berbeda, didapat gamma merkuri sebesar 133.280 Newton per meter pangkat 3. Terus sama juga untuk mencari gamma oil yaitu SG oil dikali gamma water 0,85 dikali 9.800 didapat 8.330 Newton per meter pangkat 3. Nah, ini kan kita udah dapat nih nilai gammanya. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan ini, di mana tekanan di titik A atau PA ditambah dengan gamma water. Gamma water itu adalah 9.800 Newton per meter pangkat 3 dikalikan dengan ketinggian airnya yaitu 45 cm atau 0,45 meter ya. Terus ini sama dengan gamma air atau gamma udara, ini tadi udah didapat 117,6 dikalikan dengan tinggi air yaitu 0,3 meter, terus ditambah dengan gamma merkuri 133.280 dikalikan dengan tinggi merkuri yaitu 0,15 meter, ditambah dengan gamma oil 8.330 dikalikan dengan tinggi oil yaitu 0,4 meter. Maka setelah dihitung didapat nilai tekanan di titik A sebesar 18.949,28 Newton per meter kuadrat. Nah, selanjutnya pertanyaan B. Apakah tekanan di titik A lebih besar atau lebih kecil daripada PATM? Nah, di sini kan kita tadi udah dapat nih nilai PA-nya sama dengan 18.949,28 Newton per meter kuadrat. Sementara PATM diketahui bahwa besarnya yaitu 101.300 Newton per meter kuadrat. Nah, jika kita lihat dari hasil ini, maka bisa kita ketahui bahwa nilai tekanan di titik A lebih kecil daripada tekanan atmosfer. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, pintu segi 4 dengan ukuran 3 kali 3 meter seperti gambar berikut. Terus, jika gesekan engsel di titik A diabaikan, ini ada engsel di titik A,
Maka berapa berat pintu minimum supaya pintu tetap tertutup? Diasumsikan untuk gamma airnya sama dengan 10 kN per meter pangkat 3. Diketahui tadi ini yang diasumsikan gamma water 10 kN per meter pangkat 3, atau itu sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3. Terus gravitasi itu sama dengan 9,81 meter per second kuadrat. Untuk H1, yaitu yang ini, itu sebesar 3 × 3 meter. Untuk H2, yang ini, itu sebesar 1,5 meter. Nah, selanjutnya kita menghitung tinggi pintu. Di sini kan pintunya miring. Maka untuk menghitungnya kita pakai sin, yaitu panjang pintu yaitu 3 meter dikali sin 60. Maka didapat 1,5 akar 3 meter. Selanjutnya kita menghitung nilai H02. H02 yaitu 1,5 dikurang setengah dikali 1,5 akar 3, yaitu sebesar 0,20096 meter. Terus selanjutnya kita menghitung H01, yaitu 3 akar 3 dikurangin setengah dikali setengah akar 3, didapat 3,8971 meter. Setelah itu kita menghitung besar nilai Y01. Maka Y01 sama dengan H01 dibagi dengan sin 60 derajat. Maka nilai H01 didapat sebesar 0,232 meter. Dengan perhitungan yang sama, menggunakan data H02, didapat Y02 sebesar 4,499 meter. Selanjutnya, kita menghitung luas pintu air 1. Luas pintu air yang pertama ialah 3 × 3 meter, yaitu didapat 9 meter kuadrat. Terus luas pintu air kedua, yaitu 3 dikali 1,5 dibagi sin 60 derajat, yaitu 3 × 3 meter pangkat 2. Selanjutnya kita menghitung inersia 1. Inersia 1 yaitu 1/12 dikali B dikali H pangkat 3, yaitu 1/12 dikalikan 3 dikalikan 3 akar 3 dipangkatkan dengan 3, didapat 1,299 meter pangkat 4. Selanjutnya inersia 2 yaitu 1/12 dikalikan B dikalikan H pangkat 3, maksudnya dengan rumus yang sama seperti inersia 1, tapi datanya yaitu 1/12 dikalikan 3 dikalikan 3 pangkat 3 didapat 6,75 meter pangkat 4. Selanjutnya, setelah kita tadi udah mencari inersia 1, luas pintu air 1 dan 2, terus Y01, Y02, H01 dan H02, dan tinggi pintu, kita mencari gaya tekanan hidrostatis hilir atau yang kiri, yang ini. Nah, di mana F1 sama dengan gamma dikalikan gravitasi dikali H01 dikalikan luas yang pertama, yaitu gammanya diketahui 10, terus G-nya 9,81, H01-nya 0,20096, terus A1-nya 3 akar 3, didapat 102,438 kN. Terus kita mencari luas pusat tekanan yang ada di kiri. Letak pusat tekanan, maaf. Didapat IR1 sama dengan I dikalikan A, I per A dikalikan Y01 ditambah Y01, di mana I sama dengan 1,299 dibagi 3 akar 3 dikalikan 0,232 ditambah 0,232, didapatkan 1,309 meter untuk letak pusat tekanan yang kiri, yang ini. Terus di sini kita mencari gaya tekan hidrostatis hulu atau kanan. Nah, itu rumusnya sama kayak yang untuk mencari yang di kiri, tetapi yang membedakannya ialah besar H02, terus besar H2, sama Y02 untuk yang letak pusat tekanan di titik kanannya. Nah, di sini didapatkan F2-nya sama dengan 3440,749 kN. Terus letak pusat tekanannya didapatkan 4,6657 meter.
Nah, selanjutnya kita mencari nilai A sama nilai B. Nah, di sini A ber 1,5 yaitu tinggi yang ini dari luas muka air sampai ke dasar itu bagian yang sini itu 1,5 meter. Terus sama dengan 3 per 1,5 akar 3. Dapat nilai A sama dengan akar 3 meter. Selanjutnya B dibagi ini nilai dari permukaan air muka air yang ini sampai ke dasar itu 3 akar 3 meter sama dengan 3 per 1,5 akar 3. Maka didapat nilai B sama dengan 6 meter. Selanjutnya, untuk mencari nilai berat pintu air, maka kita menggunakan persamaan momen, di mana F2 dikalikan dengan 4,6657 dikurangin F1 dikalikan 1,5 dikurang akar 3 ditambah 1,309 dikurang berat dikalikan 3/2 cos 60 derajat. Maka nantinya didapat nilai beratnya atau W-nya sama dengan 21.257,5754 kilonewton. Maka supaya pintu air ini tertutup, berat yang dibutuhkan adalah 21.257,5754 kilonewton. Selanjutnya untuk soal yang ketiga, yaitu batang kayu prisma segitiga sama sisi terapung di air pada kondisi A dan B, seperti disajikan pada gambar berikut. Batang kayu sangat panjang, tegak lurus, bidang gambar. Jika dibandingkan dengan panjang sisi segitiga sama sisi. Bila diketahui spesifik gravity air sama dengan 1 dan spesifik gravity prisma yang kayunya ini sama dengan 0,9 dari dua kondisi tersebut, manakah yang lebih stabil dan berikan penjelasannya. Nah, melalui gambar tersebut, di sini kita ketahui bahwa data yang ada untuk kedua batang kayu ini itu adalah sama, tetapi yang membedakannya ialah kondisinya ini, bentukan segitiganya ini. Jadi kan ini kalau kita lihat ini batas titik apungnya. Nah, berdasarkan titik berat dengan letak yang sama tetapi berbeda posisi, titik berat yang A itu didapatkan di sini. Titik berat yang B didapatkan di sini. Maka kita bisa tahu bahwa dari gambar tersebut untuk posisi yang A, titik G-nya berada di bawah titik apung. Dan untuk posisi yang B, titik G-nya berada di atas titik apung. Maka dapat disimpulkan bahwa di antara kedua posisi segitiga ini, yang lebih stabil adalah yang B. Dengan posisi titik G-nya itu berada di atas titik apung. Selanjutnya nomor 4, yaitu kubus kayu dengan spesifik gravity 0,5 mengapung di air seperti disajikan pada gambar berikut. Jika ukuran sisi kubus L, maka kita disuruh menyelidiki stabilitas kubus terapung tersebut. Untuk soal yang A, kalau misalnya dia nggak stabil, apa yang harus dilakukan supaya kubus dapat mengapung stabil? Selanjutnya untuk soal yang B, kalau misalnya spesifik gravity-nya itu diganti menjadi 0,8, maka apa yang terjadi? Apakah kubus tersebut dapat stabil? Nah, perhitungannya ialah ini untuk yang soal A, jadi kita mau mengecek dengan spesifik gravity 0,5, apakah kubus ini dapat terapung stabil atau tidak stabil. Nah, di sini perhitungannya yaitu diketahui dulu gamma air sama dengan 10 kN per meter pangkat 3 atau sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3. Maka untuk menghitung gamma kayu sama dengan
spesifik gravitinya kayu dibagikan dengan spesifik gravitinya air, dikalikan dengan gamma air. Maka didapat gamma kayunya sama dengan 500 kg per meter pangkat 3. Selanjutnya, untuk rumus benda terapung, itu gaya apung atau FA itu sama dengan berat volume air yang dipindahkan, atau W. Nah, untuk persamaan ini, untuk W-nya itu sama dengan rho kayu dikalikan G dikalikan volume kayu. Sama dengan rho apung dikalikan G dikalikan V apung. Nah, di sini rho kayu kan tadi kita udah ngitung didapat 500. Maka dimasukkan 500 kg per meter pangkat 3. Nah, ini gravitinya bisa dimatikan karena kan nilainya sama. Terus ini juga L-nya juga bisa dimatikan gara-gara nilainya sama L. Maka akhirnya didapat 500 L sama dengan 1000 H. Maka didapat L sama dengan 2H dan H sama dengan 0,5 L. Selanjutnya kita menghitung OG atau jarak pusat terhadap dasar balok. Nah, OG sama dengan rumusnya setengah dari L, maka OG sama dengan 0,5 L. Selanjutnya kita menghitung nilai OB atau letak pusat apung, di mana OB sama dengan H per 2. Tadi hanya kan kita dapat 0,5 nih. Maka untuk OB sama dengan 0,5 dibagi 2 yaitu 0,25. Setelah mendapatkan OB dan OG, kita bisa menghitung nilai BG. BG adalah OG dikurang OB, yaitu 0,5 dikurang 0,25 didapat 0,25 L. Nah, untuk menghitung nilai GM atau metasentrum, kita memerlukan data I0 sama V dan BG. BG kan tadi udah didapat nih 0,25 L. Selanjutnya kita harus menghitung nilai I0 sama V supaya kita bisa mendapatkan nilai GM. Nah, I0 itu rumusnya apa? I0 itu rumusnya adalah 1/12 dikali B dikali L pangkat 3. Nah, B ini kan sama dengan L. Karena bentuknya adalah kubus, maka didapat I0 sama dengan L pangkat 4 dibagi 12. Terus untuk V terendam itu sama dengan L kuadrat dikalikan dengan H, di mana H-nya sama dengan 0,5 L, maka didapat V terendam sama dengan 0,5 L pangkat 3. Selanjutnya, kita udah bisa nih menghitung nilai GM-nya. Maka GM sama dengan I0 dibagikan dengan V dikurang BG. Didapat GM sebesar minus 0,08 L. Nah, karena GM-nya itu lebih kecil daripada 0, maka benda terapung tersebut tidak stabil. Selanjutnya kita lanjut ke jika spesifik gravity-nya diganti dengan 0,8. Nah ini, ketika spesifik gravity-nya 0,8, dengan perilaku yang sama, di sini bisa dilihat gamma air itu sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3, terus gamma kayu, nah karena tadi kan di sini SG-nya 0,5, nah di sini 0,8, maka 0,8 dibagikan dengan 1 dikali 1000 sama dengan 800 kg per meter pangkat 3. Terus ini sama, karena dia benda terapung, maka gaya apung sama dengan berat volume air yang dipindahkan. Maka ini sama bisa dimasukin gamma kayu dikalikan gravitasi dikali V kayu sama dengan gamma apung dikalikan G dikalikan V apung. Di sini ingat gaya rho kayunya atau gamma kayunya 800 kg per meter pangkat 3. Ini gravitasinya bisa dihilangkan gara-gara kan besarnya sama. Ini juga bisa karena L-nya adalah L. Terus habis itu didapat akhirnya hanya sebesar 0,8 L. Selanjutnya kita masuk ke menghitung OG atau jarak pusat terhadap dasar balok, di mana OG sama dengan L per 2, yaitu 0,5 L, dan OB atau letak pusat apung yaitu H per 2. Nah tadi hanya adalah 0,8 L. Maka 0,8 dibagi 2 sama dengan 0,4. Karena OB dan OG-nya sudah dapat, maka kita bisa menghitung nilai BG. BG sama dengan OG dikurangi OB.
yaitu 0,5L dikurang 0,4L didapat 0,1 L. Nah, selanjutnya untuk menghitung nilai GM kita perlu I0 sama V. I0 yaitu B kali L pangkat 3 dibagi 12. Karena ini dia kubus, maka B sama dengan L, yaitu maka didapat I0-nya sama dengan L pangkat 4 per 12. Selanjutnya kita menghitung V terendam. V terendam itu sama dengan L kuadrat dikalikan dengan H. Nah, di sini hanya digunakan 0,8 L, maka didapat V terendam sama dengan 0,8 dikali L pangkat 3. Selanjutnya kita bisa nih menghitung nilai GM. GM sama dengan I0 dibagikan dengan V dikurangin BG. Nah, nantinya nilai GM didapat 0,0042 L. Nah, di sini kita bisa lihat nilai GM itu lebih besar daripada 0. Maka benda terapung tersebut stabil. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang A ini, apa yang harus dilakukan supaya kubus mengapung stabil? Maka yang bisa dilakukan adalah mengganti profil, terus atau kalau enggak mengganti nilai SG. Soalnya bisa kita lihat dari soal tersebut, dengan SG yang 0,5 itu tidak stabil, lalu diganti SG 0,8, ternyata benda tersebut bisa stabil dengan dimensi yang sama dan benda yang sama, tapi dengan ini SG yang berbeda. Kayak gitu. Sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat malam.